Ya, shalom. Ya, sukacita dengan saudara lagi. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Siapa itu Roh Kudus? Dia adalah pribadi ketiga daripada Tuhan sendiri. Dan dia begitu luar biasa. Tuhan berkata bahwa dia akan tinggal di dalam kita. Dan apa salah satu tugas utama daripada Roh Kudus? PowerPoint ini bisa langsung ditayangkan. Siapa itu Roh Kudus? Roh Kudus dikatakan bahwa ini sebentar-bentar harus ke enable. Jangan-jangan dulu. Nanti filmnya nggak jalan, itu harus diklik ya, udah nggak apa-apa. Nah, ini Roh Kudus adalah sang penghibur. Dikatakan bahwa penghibur yaitu Roh Kudus. Kapan orang butuh penghiburan? Ketika sedih, ketika susah, ketika dalam masalah. Jadi apakah kalau dikatakan bahwa Roh Kudus dia adalah penghibur, berarti Tuhan sendiri tahu bagaimana kehidupan kita tidak mulus-mulus saja. Di tengah kehidupan kita akan ada masalah demi masalah di mana di situ kita butuh penghiburan. Dan satu perikop dulu dikatakan begini. Ada upah mengikut Yesus di Markus 10. Dan dikatakan begini, kalau mau ikut Yesus, apa upahnya nih? Lalu Petrus berkata kepadanya, lihatlah, kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti engkau. Jadi mungkin nadanya agak sedikit keras begitu. Karena Petrus bilang ke Yesus begitu. Dia bilang apa? Lihat, kita udah tinggalin semuanya dan ngikuti engkau. Jadi lagi mau bertanya-tanya, lagi mau berargumen sedikit mungkin dengan Yesus. Dan kemudian Yesus jawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anaknya, berarti ini keluarganya semua dan rumahnya, dan ladangnya, ladang bicara tentang pekerjaannya. Jadi Petrus lagi bilang, kami telah meninggalkan segalanya. Kami udah tinggalin semua, pergi dari rumah, ikut engkau, kerjaan juga kita tinggalin. Dan Yesus bilang, oke. Ayat 30 berkata begini, orang itu sekarang pada masa ini juga, berarti kapan? Sekarang. Akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan diulang semua yang Yesus tadi bilang. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladangnya, usahanya. Tapi waktu saya baca ada yang menarik di sini. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Ternyata ada bonusnya juga. Jadi apa yang ditinggalin, apa yang dikorbankan, apa yang ditabur, upah mengikuti Yesus. Yesus bilang kamu akan tuai semuanya itu, bahkan bisa 100 kali lipat. Tapi ada bonusnya. Disertai dengan penganiayaan. Nah, ini yang kadang-kadang orang gak tahu. Jadi banyak orang, saya udah tinggalin semua. Dan itu juga yang mungkin Petrus alami. Saya udah ikut Yesus, lihat. Saya udah tinggalin semua. Kenapa ini yang kita dapat? Karena ternyata ada bonus di situ. Di tengah semuanya itu ada juga penganiayaan, trouble. Bukan berarti begitu mulus ketika kita ikut Yesus. Dan kemudian dikatakan, dan pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidupnya kekal. Nanti hidup kekal tersedia buat kita yang ikut Yesus. Amin. Dan gak heran di situ, makanya ayat berikutnya berkata begini. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi ternyata ikut Yesus itu bisa susul-susulan ya. Salip-salipan seperti balapan begitu. Kenapa? Karena ternyata ada orang yang udah duluan dan dia menganggap begini. Kok ikut Yesus gak enak ya? Kok ikut Yesus banyak masalah ya? Kok ikut Yesus loh? Tapi baca, Yesus bilang di situ ada bonusnya memang. Bonusnya apa? Sekalipun disertai berbagai penganiayaan, troubles pakai S di situ. Jadi apa? Banyak macam-macam masalah. Ikut Yesus itu nggak mulus-mulus. Dan banyak orang akhirnya ketika mengalami itu, mereka ikut Yesus kemudian mereka ngerem. Dan ketika ngerem, ada yang baru langsung nyalip. Kalau saya, yang terdahulu saya nggak mau jadi terkemudian. Saya pengen terus di depan. Amin dengan saudara. Kita terus ikut Yesus meskipun banyak tantangan. Amin. Tapi itulah di situ kenapa kita butuh Roh Kudus. Karena tadi dikatakan salah satu peran Roh Kudus yang paling utama. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Di tengah semua masalah yang kita sedang hadapi, di tengah semua kehidupan yang begitu sulit.
Kita punya Roh Kudus yang 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan buat kita. Dia yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang Yesus katakan? Yesus berkata banyak janji. Termasuk tadi kita baca janji upah mengikuti Yesus. Pada masa sekarang Yesus bilang apa? Kamu akan terima upahnya juga. Kamu akan tabur pada masa ini. Apa yang kamu sudah spend, kamu sudah tabur, kamu akan tuai juga. Meskipun memang ada bonusnya masalah. Di tengah masalah itu, itulah peran daripada penghibur. Dia akan ingetin bahwa tetap ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan dalam kehidupan kita adalah ya dan amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Saya akan sedikit kesaksian, minggu lalu saya baru pulang dari Amerika. Saya pergi ke sana sama anak saya dan kita mau cari, anak saya mau masuk universitas. Jadi kita lihat beberapa universitas di Amerika. Nah yang menarik, 1 hari sebelum berangkat, anak saya itu sidang, jadi SMA. Dan SMA-nya cukup menarik karena salah satu syarat kelulusan dan nilainya tinggi itu adalah bikin paper. Dan setelah itu disidangkan. Jadi hari itu sidang paginya, malamnya kita berangkat jam 12 malam ke Jakarta karena pesawatnya jam 5 pagi. Nah dari situ sehari sebelumnya dia persiapan dulu buat sidang dalam grup gitu sama teman-temannya semua. Nah pulangnya, saya udah kasih tahu kamu pulang nanti kabarin ya. Ternyata dia pengen cepat-cepat pulang, dia naik Gojek. Memang udah biasa sih naik Gojek. Naik Gojek motor, tiba-tiba di tengah jalan ditabrak. Nah inilah. Makanya temanya, saya lupa kecepatan. Temanya hari ini sebetulnya ini nih. Jadi yang tadi belum temanya. Temanya adalah the attitude of gratitude. Bagaimana kita bisa be thankful. Attitude of gratitude artinya sikap bersyukur. Istilah ini merujuk pada sebuah kebiasaan mental dan gaya hidup di mana seseorang secara sadar memilih untuk selalu menghargai, berterima kasih, dan fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Fokus pada hal-hal positif dalam hidup, baik dalam situasi suka maupun duka. Karena apa? Ikut Yesus bukan berarti gak ada masalah. Itu yang tadi saya cerita. 1 hari mau berangkat ke Amerika ditabrak motor. Sampai nangis-nangis dia pulang dan buat saya, waduh, pakai helm sih. Tapi kan full face-nya ini gak dipakai karena ngobrol katanya. Untung dia ikat ininya. Dan jatuh ditabrak, jeger. Sampai begini. Buat saya, kenapa ya Tuhan? 1 hari mau berangkat bisa ada-ada aja gitu. Dan dia ceritakan itu padat jadwalnya karena besoknya dia sidang, itu udah sore-sore dia pulang. Besoknya dia pagi sidang sampai siang, malamnya udah langsung berangkat. Waduh, saya bilang gimana ya? Terus dia bilang ini agak sakit, jempol gak bisa gerak katanya. Terus dia bilang kaki juga sakit kata dia, jalan. Minta di ronsen, ini saya bawa dulu ke dokter mukanya dulu. Kenapa? Ya anak perempuan tahu sendiri ya, salah satu asetnya mukanya gitu. Buat saya, aduh kok ada-ada aja nih. Dan setelah itu dia cerita lagi. Sakit katanya. Tapi pertolongan Tuhan ada luar biasa. Jadi waktu dia sidang gurunya bingung semua, kamu kenapa? Karena muka babak belur begitu. Ya kemarin jatuh ditabrak motor, gini gitu. Terus ada satu temennya yang baik, dia bilang gini, papa saya itu ahli urut katanya. Banyak olahragawan segala macam juga sering panggil dia untuk bisa diurut. Kenapa? Kamu sakit ini katanya. Iya, saya mau bawa ronsen gak sempet semua karena waktunya begitu padat gitu. Dan kemudian siang itu pas makan siang datang bapaknya. Ditelepon sama temennya nih, papa temennya jadinya. Dan waktu diurut tangannya dia bilang, waduh ini keseleo agak parah ditarik dari sini katanya. Dan setelah itu bisa gerak. Puji Tuhan bisa gerak. Terus apalagi yang sakit katanya. Terus anak saya cerita, iya ini kakinya sakit. Waduh tapi jadwal tukang urutnya padat juga. Jadi dia bilang saya paling baru bisa nanti datang ke rumah sekitar jam 10 malam. Padahal jam 12:30 kita udah berangkat ke Jakarta. Karena jam 5 pesawat pagi. Ya udah gak apa-apa. Jam 9:30 akhirnya dia datang. Dan jam 9:30 dia datang dan dia cek. Begitu dicek kakinya panjang sebelah. Dia bilang, wah Pak, ini pasti ini ada dislokasi katanya di sini. Di pinggulnya. Tapi ini lumayan jago sih. Akhirnya sama dia ditarik gitu. Rotok. Masukin lagi. Dan setelah itu gimana? Lumayan sih, enak. Saya udah pesan kursi roda di pesawatnya. Saya udah pesan di situnya. Dan anak saya akhirnya bilang, kayaknya nggak usah lah. Jadi saya jalan aja lah, sakit sedikit tinggal katanya. Dan saya sampai berpikir begini. Di tengah semua itu kenapa ya ada masalah?
Tapi di tengah itu semua saya lihat tetap ada pertolongan Tuhan. Amin. Kalau nggak ketemu, 2 minggu saya di Amerika dengan kondisi anak itu dislokasi di sini untuk jalan sangat sakit. Gimana itu? Padahal nggak sempat buat di ronsen, nggak sempat buat ini semua. Jadi saya lihat, wow, luar biasa ya. Kok bisa ketemu dengan orang yang Tuhan kirim? Dan akhirnya singkat cerita jalan, gak ada masalah tuh. Dan saya berdoain buat ini mukanya yang babak belur begitu. Dan saya udah kasih tahu itu kalau udah jadi koreng gitu jangan dikelopein, jangan dibukain gitu. Nanti ada sisa-sisanya. Dan mujizat kalau bisa dibilang. Hanya dalam waktu seminggu mukanya mulus semua hilang. Dalam waktu seminggu kurang lebih 8 hari. Dari kejadian saya lihat tanggalnya ini waktu saya foto. Semuanya hilang. Gak ada sama sekali hampir bekasnya gak kelihatan. Saya bilang wow Tuhan luar biasa. Amin. Dan salah satu tujuan ke sana sekalian lihat ya udah nanggung di Amerika. Saya pernah ke Alaska, tempat yang sangat indah sekali dan untuk ke Alaska hanya bisa naik cruise. Kenapa? Gak ada jalan darat karena semuanya es, kutub utara. Jadi saya ajak anak saya bilang oke lah kita sekalian. Lihat karena ini salah satu tempat di dunia yang paling indah. Jadi ya udah di depan mata di situ, itulah cruise-nya besar semuanya. Dan cruise ke Alaska mampir ke Kanada, harus punya visa Kanada. Meskipun di Kanada hanya cuma 6 jam saja mampir di Victoria, di British Columbia. Dan saya udah urus visa Kanada, kalau dibaca dari Traveloka, itu urus visa Kanada itu gimana sih? Ini secara terbaru tahun 2026. Jadi berapa lama prosesnya? Kurang lebih 4-5 hari setelah kedatangan kamu kantor VFS. Dan saya online, jadi semuanya kirim lewat online. Gitu. Dan kurang lebih waktu persiapan dokumen perlu waktu 2 minggu. Dan saya udah submit ini semua, date receive tanggal 27 Maret. Saya berangkat kemarin tanggal 25 April. 25 April. Jadi saya udah bikin visa Kanada kurang lebih sebulan sebelumnya lah. Bisa dibilang begitu. Ya meskipun di sini dibilang cuman kurang lebih 2 minggu. Tapi entah kenapa, sampai detik saya mau pergi ke Jakarta visa Kanada belum keluar. Aduh, saya bilang kenapa ya? Hidup ini kok penuh masalah. Sehari sebelumnya anak saya ditabrak. Sampai detik itu belum juga. Akhirnya saya bilang, udahlah gak apa-apa kita pergi aja. Kita percaya akan ada mujizat. Kenapa? Saya kirim ini aplikasinya semua. Paling gak kan kalau langsung dikabarin di sana langsung bisa. Ini kasih lihat apa segala. Kirim aplikasinya. Singkat cerita sampai di sana. Orangnya bilang gini. Sekalipun visa kamu keluar, kamu tetap gak bisa berangkat. Kenapa? Karena dikasih lihat tulisannya. Kanada membutuhkan ada visa stamp in the passport. Nempel di paspor. Jadi gimana? Kamu gak bisa cruise. What? Jadi batal. Iya gak jadi berangkat. Udah di depan mata kayak begitu. Kita udah di dalam, udah tinggal naik. Gak dikasih naik. Seminggu rencananya. Jadi 2 minggu saya ke sana, seminggu naik cruise, seminggu lagi baru lihat sekolah. Bingung saya. Gimana ini? Jadi mau ngapain ini seminggu? Terus kita mau nginep di mana? Tinggal di mana? Kemana? Wah, anak-anak udah nangis semua. Jadi kita gak jadi cruise, gak jadi. Di depan mata. Akhirnya saya cepet cari hotel. 2 malam dulu lah gitu. Di hotel itu pagi-paginya saya beliin makanan, mereka masih jet lag, masih tidur. Saya keluar sendiri, saya naik bis di Seattle ini. Saya keluar sendiri dan di terminal bis, nunggu bis 20 menit, saya nangis di situ. Dan ketika saya nangis, kemudian kan baca itu, renungan. Muncul satu renungan bilang kayak begini. Religious people find God useful. Christian find God beautiful. Tulisan dari Timothy Keller. Orang-orang agamawi, mereka melihat Tuhan itu sebagai alat yang berguna untuk bisa tolong kita. Tapi harusnya kita orang-orang Kristen, kita melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu indah dan luar biasa. Dan di situ saya nangis. Nangis karena gak bisa pergi, nangis karena bingung, dan nangis juga karena dapat ini. Gitu. Saya cuma lihat, iya ya mungkin selama ini meskipun saya hamba Tuhan. Saya lihat Tuhan sebagai tools, alat. Kalau mau jujur, saudara suka berdoa? Suka pasti. Apa yang saudara doakan? Tadi pagi aja. Mungkin kita berdoa, Tuhan tolong ya. Saya juga begitu.
Tuhan tolong ya hari ini saya mau ke gereja nih Tuhan. Kayak saya mau khotbah, tolong sepanjang khotbah saya. Urapi apa yang saya katakan supaya bisa jadi berkat buat banyak orang. Serahkan juga anak-anak saya. Hari ini istri saya pelayanan dari pagi Asyir. Anak saya juga yang perempuan tadi juga pelayanan jadi production. Padahal di Bandung kalau saudara baca lagi ramai karena kemarin Persib menang. Banyak orang udah bilang di grup jangan ke gereja, jangan ke gereja. Kenapa? Seluruh Jawa Barat turun ke Bandung. Tapi istri dan anak saya harus pelayanan 3 kali ibadah. Gimana? Saya udah bilang istri saya gimana? Istri saya bilang enggak, saya sih tetap pelayanan, saya percaya perlindungan Tuhan. Sama anak saya. Beberapa teman di grup di CG, di sel grup FB, mereka udah bilang saya enggak ke gereja, saya nonton online aja deh begini begitu. Buat saya doa juga. Dan apa isi doa kita rata-rata? Apa yang kita butuhkan, apa yang kita minta, apa yang kita itu. Tolong Tuhan ini, tolong Tuhan itu. Sertai ini Tuhan, berkati ini Tuhan, berkati begitu. Dan selama ini gak salah itu sama sekali. Karena memang kita punya Tuhan yang indah. Kita punya Tuhan yang baik. Tapi di situ, itu jadi tantangan buat saya. Kenapa? Apa yang saya harapkan kok tidak terjadi ya? Kenapa ya? Dan saya juga bingung. Hampir untuk pertama kalinya. Biasanya setiap kali itu terjadi mujizat dalam hidup saya. Kenapa ini gak bisa pergi? Anak-anak nangis semua. Sampai dia udah tanya, Dedi, sebetulnya Tuhan tahu gak? Saya bilang Tuhan tahu. Kenapa Tuhan gak tolong kita? Dan saya juga bilang, iya ya kesalahan apa yang saya buat? Saya bikin visa sebulan sebelum. Yang hanya 4-5 hari, paling lama 2 minggu katanya keluar. Dan ngomong-ngomong lupa saya cerita, saya tuh udah punya visa Kanada. Habis, itu aja, perpanjang visa. Visa Kanada tuh gampang banget seharusnya keluar. Sama saya sama istri udah punya, saya udah pernah ke Alaska. Ke Kanada juga gak masalah. Tapi kenapa sebulan gak keluar gitu. Dan di tengah itu saya banyak belajar ini. Tuhan itu bukan hanya dipakai untuk dipergunakan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi bagaimana kita memandang Tuhan. Meskipun di tengah itu semua Tuhan tetap janji. Kita sering nyanyi, God is good all the time. All the time, God is good. Tuhan itu selalu baik. Setiap saat dan setiap waktu Tuhan selalu baik. Masihkah kita bisa bilang bahwa dia baik? Dan yang Tuhan mau adalah kita bersyukur. Attitude of gratitude. Itulah temanya hari ini. Kita tetap bersyukur buat semua itu. Dan Tuhan ingetin ini. Ini saya bikin sendiri quotes-nya. Focus to faith in the promiser. Kamu fokuslah beriman dan percaya kepada si pembuat janji. Atau who, atau pribadinya, subjeknya. Rather than the promises. Lebih daripada semua janji-janjinya atau objeknya. Selama ini kamu beriman kepada Tuhan atau kepada sesuatu. Bahwa Tuhan pasti akan tolong apa yang kita butuhkan sesuatunya itu. Dan Tuhan ajar saya. Untuk kamu sekarang lebih fokus lagi bahwa Tuhan selalu baik, titik. Itu aja. Bahkan ketika apa yang kita harapkan, kok Tuhan gak tolong ya sepertinya. Kok Tuhan gak lakukan. Kita tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Dan Tuhan ingetin lagi banyak cerita di perjanjian lama. Di Alkitab. Contohnya cerita Sadrak Mesak Abednego di dapur api. Dan kalau dilihat di sini, ayatnya bilang begini. Sesungguhnya, kata Sadrak Mesak Abednego, Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Lihat, apa yang jadi fokus daripada Sadrak Mesak Abednego? Mereka tidak fokus pada dapur apinya. Tapi mereka fokus pada pribadi yang mereka sembah. Harusnya mereka harus menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar. Tapi mereka nggak mau nyembah patung karena mereka tahu mereka menyembah Elohim yang hidup. Dan mereka bilang apa? Fokus mereka adalah Elohimnya yang hidup. Makanya dikatakan sesungguhnya Elohim yang kami puja mampu melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Mereka yakin sekali bahwa Elohim mampu. Karena dia Tuhan. Dan dia pun akan melepaskan kami dari tanganmu. Waduh, waktu saya baca lagi ini. Dan dia apa? God whom we serve is able to save us. Tuhan yang kita sembah sanggup melepaskan kita. Tapi untuk masalah ini, gitu. Tapi jika dia nggak mau lakuin ini, tolong, katanya. Hendaklah engkau ketahui ya Raja,
Bahwa kami juga tidak akan memuja itu. Yang lain. Selain daripada Elohim. Fokusnya bukan pada masalah. Beres apa enggak. Kalau beres, iya dia Tuhan. Kalau enggak beres. Oh sorry, saya cari Tuhan yang lain. Apakah begitu? Tapi Tuhan udah ajar tadi di awal. Upah ikut Yesus apa? Ada bonus. Bonusnya apa? Masalah. Berbagai masalah. Tidak selalu apa yang kita inginkan itu terjadi. Tapi apakah kita tetap percaya bahwa dia adalah Tuhan? Terus Tuhan ingetin lagi dari Habakuk. Nabi Habakuk. Habakuk cerita apa? Dia bilang sekalipun pohon ara tidak berbunga. Bayangin bunganya aja nggak ada. Makanan utama orang Yahudi salah satunya setiap hari ada pohon ara. Ada buah ara. Bahkan buah ara sampai dikeringin. Yesus aja pernah waktu dia lapar. Dia cari apa pohon ara. Tapi dia lihat pohon ara tidak berbuah. Dikutuk sama Yesus. Jadi apa ini makanan utama lah. Sehari-hari mereka selalu makan buah itu. Ini buah, pohonnya aja tidak berbunga. Bunganya aja nggak ada. Ya jangan harap berbuah dong. Terus gimana? Pohon anggur tidak berbuah. Minuman utama mereka adalah anggur. Di sana. Setiap minggu, setiap sabat mereka harus minum anggur segelas. Nggak ada buahnya. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Segala sesuatu mereka masak pakai minyak zaitun. Dari buah zaitun dipres jadi minyaknya. Minyak olive oil itu. Goreng pakai itu, makan salad pakai itu. Yang grade-nya di bawah mereka bikin untuk apa? Untuk balur, mereka bikin untuk pelembab, mereka bikin untuk sabun dan segala macam dari minyak zaitun. Dan dibilang di situ mengecewakan, dipres nggak ada minyaknya. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Wah, berarti apa? Nggak ada makanan. Kenapa? Ladang gagal panen, mungkin kebanjiran. Terus apa lagi? Kambing domba terhalau dari kurungan. Ya udah makan daging, gak ada, kabur semua. Ya udah kalau gitu makan lembu sapi. Lembu sapi gak punya, gak ada di kandang. Saudara lihat semua. Keadaan yang begitu parah sekali. Inilah yang dikatakan oleh Habakuk. Gak ada makanan, gak berbuah. Ladang tidak menghasilkan. Daging gak ada, terhalau, kabur semua. Keadaannya begitu buruk. Tapi luar biasa sekali karena Habakuk bilang apa? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Sadrak Mesak Abednego. Kami tahu bahwa Elohim sanggup untuk menyelamatkan kita. Saya mau kasih tahu saudara. Di tengah semua masalah saudara, Tuhan sanggup menyelamatkan. Amin. Di halte bis itu 20 menit di Seattle, Amerika. Saya nangis dan Tuhan ingetin ini. Kamu percaya aja. Aku tahu kata Tuhan. Meskipun saya nggak tahu kenapa. Tuhan nggak tahu. Percayalah. I am the Savior. Yeshua. Yeshua adalah penyelamat, juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan. Dan saya cuma bilang, aku mau tetap percaya Tuhan. Aku ambil keputusan, aku tetap percaya. Dan lihat contoh dari Abraham. Di tengah itu semua, apa yang diambil? Abraham membangun altar. Jadi kalau saudara sedang mengalami seperti yang saya alami waktu itu. Apa yang perlu diperbuat? Bangunlah mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah is a response from our heart to declare that God is in this place. Itu adalah respon dari hati kita yang kita menyatakan bahwa apa? Aku tetap percaya Tuhan ada di tempat ini. Bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan meskipun belum kita lihat. Itulah mezbah. Dan di tengah semua itu mulailah mengucap syukur. One that made the promise will fulfill it. Dia yang membuat janji. Pasti dia adalah Tuhan yang pegang janji. Meskipun belum kelihatan. Kita percaya secara natural circumstances. Keadaan secara naturalnya. Mungkin berbeda dengan janji Tuhan. Tapi tetap percaya. Dan itulah yang dibuat oleh Abraham. Alkitab mencatat ada 5 altar yang Abraham bangun. Sebagai bentuk dia gratitude kepada Tuhan. Sebagai bentuk dia mengucap syukur dan bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih. Kita tahu Abraham terima janji dari Tuhan. Kamu pergi dari tempat kamu kemana? Ke negeri perjanjian, ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Dan Abraham keluar, ikutin gak kamu kemana.
Dan begitu sampai di situ, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini. Itu nyampe di Kanaan, di Sikhem. Pertama masuk sampai di Kanaan. Dan dikatakan aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Padahal Abraham waktu itu belum punya anak. Dan umurnya berapa waktu dipanggil? Umur 75 tahun. Bayangin. Sarah umur 65 tahun. Belum punya anak. Tapi begitu sampai di tanah Kanaan, Abraham cuma ikut aja. Tuhan menampakkan diri. Dan dia bilang, aku akan kasih negeri ini kepada keturunanmu. Dan langsung Alkitab mencatat apa yang Abraham buat. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Dia bangun altar, dia bersyukur. Altar bicara doa lah kalau bisa bilang begitu. Yang dia lakukan adalah bersyukur buat semua janji Tuhan. Jadi ketika saudara ngalami seperti apa yang mungkin saya alami. Yang pertama kita lakukan adalah apa? Bersyukur dulu dan percaya akan setiap janji Tuhan. Meskipun belum kelihatan. Itu yang kita belajar dari Abraham. Dan kemudian apa lagi yang terjadi? Kemudian dia pindah dari situ ke pegunungan. Di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat. Dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan. Dan memanggil nama Tuhan. Inilah altar yang kedua dari Abraham. Kapan itu? Setelah itu dia masuk. Gak lama kemudian dia bangun mezbah lagi itu di antara Betel dan Ai. Kalau saudara pergi ke Israel, saya udah 29 kali, jadi cukup tahu. Betel dan Ai itu lokasinya gak jauh, kurang lebih cuma 1,5 mil. Atau 2,6,7 kilometer. 2,7 kilometer jauh gak? Gak jauh, banyak orang jalan pagi aja 4 kilo gitu 1 jam kurang lebih. Ini dekat 2,7 kilo. Tapi yang menarik, Abraham bangun itu di atas seperti pegunungan, di situ kurang lebih mountain between, di antara katanya Betel dan Ai. Apa arti Betel? Betel artinya Bet, rumah, El, Elohim. Rumah Tuhan, house of God. Betel artinya rumah Tuhan. Apa arti Ai? Kalau saudara tahu waktu itu ceritanya Yosua pernah menaklukkan Yeriko. Kota yang begitu tebal bentengnya bisa roboh dan kalah. Tapi setelah itu mereka lawan kota kecil yang namanya Ai. Dan babak belur Yosua kalah. Arti Ai adalah ruins atau apa? Reruntuhan. Atau kekacauan. Runtuh. So, yang menarik adalah Abraham bangun mezbah. Kenapa nggak di Betel? Bahkan lebih dekat ke Ai sedikit kalau dilihat di situ. Jadi Abraham masih ragu-ragu. Di tengah itu semua dia percaya tapi agak ragu. Makanya dia bangun di tengah itu. Jadi saya mau kasih tahu saudara. Ketika saudara dapat janji Tuhan bersyukur dulu. Dan yang kedua Abraham di tengah janji Tuhan itu belum terlihat, belum digenapi. Belum ada di rumah Tuhan. Tapi di tengah semua masa lalunya. In the between, di antara itu. Kalau saudara terima God's promise. Janji Tuhan, tapi janji Tuhan belum dilihat. Di antara janji Tuhan dan fulfillment of the promise. Dan penggenapan daripada janji Tuhan. Disitulah waktunya saudara bangun altar. Disitulah waktunya saudara berdoa. Disitulah waktunya saudara bersyukur. Amin. Di tengah semua. Kok begini ya? Tapi Tuhan janji. Tapi saya tahu Tuhan baik. Tapi kok belum terjadi? Ini masa lalu saya yang begitu hancur. Ya tapi Tuhan janji masa depan yang luar biasa. Ya tapi belum kelihatan. Disitulah perlunya kita bangun altar. Disitulah kita bangun mezbah. Itu yang saya belajar dari Abraham. Dan kapan lagi dia bersyukur? Altar yang ketiga yang Abraham bangun. Ketika dia bawa Lot. Dan akhirnya mereka udah tambah banyak hartanya sama-sama. Hartanya waktu itu ternak. Dan apa mereka butuh berarti makanan, padang rumput. Rumputnya tambah habis berebut. Dan akhirnya kalau dibaca saudara di situ, Abraham yang menginisiasi. Kayaknya kita nggak bisa begini, apalagi ini jadi hamba di bawah ini pada ribut semua karena rebutan. Udah aja. Abraham kemudian bilang, kamu pilih Lot. Kamu kalau ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke utara, aku ke selatan. Dan kemudian apa? Lot melayangkan pandangnya. Dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya.
Yordan, sungai Yordan kita tahu. Di mana ada air, ya di situ tumbuh-tumbuhan tumbuh. Karena Israel itu daerah padang gurun, padang batu juga gitu, kering. Nah, ada sungai Yordan, itulah sumber kehidupan di sana. Seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya, kurang ajar memang Lot kalau dibaca, seluruh lembah Yordan itu. Padahal kan bisa aja begini kan, ini sungai kan. Oke, paman Abraham, uncle Abraham, saya yang sebelah sini sisi kiri dari sungai Yordan, paman yang sisi kanan dari sungai Yordan. Bisa kan? Tapi dilihat di situ Lot memilih apa? Seluruh lembah Yordan. Dia ambil kiri kanan daripada Yordan. Saya ke sebelah sini aja. Berarti uncle ke sebelah sana ya. Dan itu pegunungan. Gunung batu. Tapi lihat Abraham luar biasa. Ayat 11, sebab itulah memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abraham sebelah barat yang adalah gunung. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Abraham setelah itu? Dan Abraham memindahkan tendanya, tadi kan bareng-bareng. Dia pergi akhirnya ke sebelah barat. Dan di bawah pohon di Mamre itu, yang sekarang namanya Hebron. Dan Hebron itu Abraham, istrinya, Ishak, Yakub semua dikubur di Hebron. Saya udah beberapa kali pergi ke situ kuburan. Itulah tanah yang dia pilih. Jauh dari sungai sebetulnya. Dan di Hebron itu apa yang dia lakukan? He built an altar to the Lord. Inilah altar ketiga yang dibangun. Di tengah ketidakadilan. Loh dia lebih tua dong. Dikerjain sama anak kecil, anak muda. Dan kurang ajar, disisain semua yang jelek. Apakah Abraham marah? Enggak. Dan kenapa dia bangun altar? Kalau dibaca lagi. Karena dia percayakan janji Tuhan. Aku akan memberikan tanah ini kepadamu dan keturunan. Aku akan memberkati engkau. Dan siapa yang memberkati engkau akan diberkati. Dan setelah Abraham bangun altar itu. Tuhan ngomong lagi dan ingetin lagi janji Tuhan. Tapi semua belum kelihatan. Bahkan anaknya belum ada. Tapi Abraham percaya. Disitulah dia bangun altar. Penyembahan dan gratitude dia ke Tuhan. Yang keempat. Yang ini unik. Karena altar keempat itu bukan dari batu. Tapi dibangun dari pohon yang ditanam di situ. Pohon yang disebut pohon tamaris. Kalau saudara search di Google atau tanya AI. Tamaris adalah satu pohon yang begitu kuat. Kenapa? Karena akarnya bisa tembus batu. Jadi di padang gurun selain pohon korma ini, pohon tamaris ini. Dan itu sebagai simbol dari the eternal tree. Pohon yang bisa kekal, tetap ada di tengah semua badai karena bisa tembus batu akarnya. Dan Abraham tanam itu. Sebagai tanda dia tahu bahwa Tuhan itu selalu menjadi penolong dalam segala situasi dan keadaan. Dan kapan dia lakukan ini? Lagi-lagi di tengah masalah. Kenapa? Akhirnya dia tinggal di daerah situ dan itu dekat dari Filistin. Dan di situ ada raja Filistin namanya Abimelek. Dan dikerjain juga sama Abimelek. Kenapa? Abimelek bilang begini, demikianlah harus engkau berlaku kepadaku dan kepada negeri yang kau tinggali sebagai orang asing. Kamu kan orang asing, kamu tinggal di negeri saya ya. Kamu harus begini ya. Abraham cuma bilang apa? Lalu kata Abraham, oke, aku bersumpah, siap. Padahal apa? Abraham ada kekesalan sedikit katanya. Dibilang situ. Tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jadi Abimelek bilang, kamu jangan macam-macam ya, jangan rampas ini, begini, apa segala ya. Kita bikin janji ya. Padahal apa? Ada sumur yang gali Abraham itu dirampas sama hamba Abimelek. Tapi waktu Abraham ngomong tentang itu ke Abimelek, Abimelek bilang apa? Aku nggak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi, tidak kau beritahukan kepadamu, udah sampai hari ini, belum pula ku dengar. Nah loh, kurang ajar Abimelek ini. Dia bikin semua aturan dan perjanjian, dan kemudian dia bilang apa? Waktu Abraham bilang, aduh sorry ya itu ada sumur yang di dalam. Siapa? Yang mana? Nggak tahu, nggak dengar, belum ada laporan. Kesel gak sih kalau saudara jadi Abraham? Tapi di tengah kekesalan itu, dia bangun kembali altar. Saya kasih tahu saudara, di tengah semua masalah inilah waktu yang tepat. Untuk apa?
bangun altar buat Tuhan. Sebagai bukti kita percaya. Dan altar yang terakhir atau yang kelima yang dicatat. Yang dibangun oleh Abraham. Kira-kira apa? Inilah altar yang sangat terkenal. Kapan dia bangun altar yang kelima? 5 angka kasih karunia. Grace. Kapan? Ketika Tuhan bilang sesuatu yang gak masuk akal. Kamu bawa anakmu satu-satunya Ishak. Persembahkan di altar itu. Di Gunung Moria. Sesuatu yang sungguh tidak masuk akal. 25 tahun Abraham tunggu. Dari umur 75 sampai umur 100. Baru dia dapat Ishak. Umur 100 tahun. Dan setelah kurang lebih umur 13 tahun. Altar yang terakhir Tuhan bilang. Kamu bangun. Mungkin kamu udah lupa ya bangun altar ya. Kata Tuhan. Udah lama ini kejadian. Karena anaknya aja udah 13 tahun kali. Waktunya kembali kamu bangun altar. Dan ini yang terakhir kali Tuhan minta. Yang terakhir tercatat Abraham bangun altar. Persembahkan Ishak kepadaku. Di altar itu. Di tengah sesuatu yang mungkin gak, sesuatu yang rasanya aneh yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Aneh banget yang Tuhan minta kan. Tuhan kasih anak. Sekarang dia minta lagi anak satu-satunya. Aneh kan. Dan di situ Tuhan bicara saya juga. Kalau ada sesuatu yang aneh dari apa yang aku lakukan. Apakah kamu bisa tetap bersyukur atau enggak? Yang gak masuk di akal kamu. Buat saya gak masuk akal banget. Kenapa? Udah ke Amerika. Di depannya itu gak bisa naik. Apa susahnya buat Tuhan bikin visa cuma tik. Sebulan bisa gak keluar gitu. Gerakin orang kedutaan cuma tinggal nempel. Udah dibayar semua. Udah kenapa? Masuk akal. Bisa gak untuk bersyukur di tengah semua itu? Dengan berat banget. Saya sampai bilang, masalah saya gak seberat Abraham. Yang diminta serahin anak. Satu-satunya. Yang ditunggu 25 tahun. Sekarang diminta balik. Tapi Abraham lakukan itu. Dan kita tahu ceritanya. Ternyata Tuhan cuma menguji hati kita. Gak betul-betul tuh Tuhan minta dibunuh tuh. Karena dia adalah Tuhan yang pembuat janji. Bahkan Tuhan sediakan korban yang harus disembelih. Dan siapa itu sebetulnya? Itulah penggambaran Yesus. Karena Kristus. Dia mengasihi kita apa adanya. Amin. The same God that provide a ram for Abraham. Tuhan yang sama. Yang menyediakan domba buat Abraham. Is going to provide for you in your situation. Percayalah. Dialah yang akan menyediakan semua yang kita butuhkan di tengah situasi yang belum kita lihat. Sepertinya belum kelihatan pertolongan Tuhan. Tapi dia adalah Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Percayalah itu. Dan kalau saudara lihat altar itu dibuat dari apa? Uncut stone. Semua altar yang dibangun itu dibuat dari batu yang tidak dipotong. Apa alasannya? Karena tidak ada alasan untuk bilang kita nggak bawa alat pemotong batu. Makanya Tuhan gak pernah bilang kalau kamu bangun altar harus ini ya. 25 cm kali 40 cm ya batunya. Enggak. Tuhan cuma bilang apa? Kamu cari batu, kamu tumpuk. Itulah altar. Dengan kata lain, kapan kita bisa bangun altar sebetulnya? Setiap saat dan setiap waktu. Amin. Pemain musik bisa maju. Tinggal semua batu itu tinggal dibawa aja. Di mana saudara ketemu, tidak ada alasan untuk saudara gak bisa bersyukur. Kepada Tuhan. Selama saudara tahu dia adalah Tuhan yang baik. Makanya yang Tuhan mau dalam hidup kita apa sih? Hendaklah kamu selalu bersuka cita. Always be joyful. Berdoalah senantiasa. Bangun altar selalu. Makanya dari uncut stone. Dari batu yang gak dipotong. Never stop praying. Jangan pernah berhenti untuk berdoa dan mengucap syukur. Kita percaya ke Tuhan. Dan dalam segala keadaan, be thankful in all circumstances. Dalam segala keadaan, apapun juga. Kenapa? Karena inilah kehendak Elohim dalam Kristus Yesus bagi kamu. This is the God's will for you who belong to Christ Jesus. Kita milik Yesus, apa yang Tuhan mau? Mengucap syukur aja.
Be grateful. Itulah yang Tuhan mau. Mengucap syukur aja. Saya tutup dengan sambungan kesaksian ya. Mungkin minta 5 menit lagi ya. Gak apa-apa, pemain musik standby. Istri saya bilang gini, kamu kirim email dong, minta refund. Kita udah bayar mahal itu. Saya kirim email. Dan kemudian dijawab sama mereka apa? Saya kasih garis bawah aja merahnya. Unable to offer a refund for this booking. Sorry, gak bisa refund, gak bisa diganti. Aduh, saya kasih lihat istri saya. Istri saya bilang gini, ya udahlah kalau gitu minta kredit point aja. Jadi bilang gini, udahlah kredit point berapa 5 juta misalnya begitulah. 5 juta apa 10 juta. Bilang nanti kita akan booking lagi. Kalau kita booking lagi cruise ya nanti kita potongin dengan uang itu. Minta kredit. Ya udahlah, saya ikuti istri saya kirim lagi email. Dijawab lagi sama mereka. Unable to offer a refund or future cruise credit. Nggak dikasih. Nggak bisa katanya. Aduh. Buat saya udah nggak berangkat. Buang duit hilang semua, gak bisa di refund. Gak bisa diganti. Minta future credit aja, gak dikasih. Di tengah itu semua saya cuma ambil keputusan. Saya mau tetap bersyukur aja. Udahlah. Saya dapat kekuatan 20 menit itu di halte bis. Dah. Dan ini emailnya ini kapan saya kirim? Tanggal 25 bulan 4. Itu di atas juga ada. 4/25, di sana bulan dulu. Tanggal 25 bulan 4. Dah. Saya aturlah apa yang harusnya jadi nggak jadi cruise 7 hari seminggu batal. Ya udah nyusun jadwal kita mau kemana ya, mau ke sini, mau ke situ, mau ke sana, ke sini, ya udahlah nyusun. Dan tiba-tiba tanggal 4 bulan 5 saya bingung kenapa ada uang masuk. Dan waktu saya cek di BCA ternyata ada uang masuk 23.600.000 dari Norwegian Cruise Line. Kalau bukan mujizat apa ini, saya sampai bingung. Betul. Udah dikasih tahu, saya minta kredit aja gak dikasih uang. Boro-boro mau dibalikin gitu. Memang gak semua. Tapi 23.600.000 dia udah happy sekali. Dan kapan ini tanggal 4 Mei. Saya kirim email tanggal 25 bulan 4. Kurang lebih 10 hari kemudian tiba-tiba dikasih uang. Saya sampai bingung. Katanya gak dikasih. Kenapa bisa tiba-tiba dikasih? Saya gak tahu, mungkin malaikat tiba-tiba. Tuhan, transfer balik. Minta kredit gak dikasih. Uang bisa dibalikin, cash dibalikin. Gak masuk akal, tapi ini yang terjadi dengan Tuhan. Dan yang menarik lagi, 3 hari sebelum saya berangkat, istri saya ketemu dengan satu orang. Yang namanya Isaac ini. Saya sampai hari ini gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol, gak pernah kenal, sama sekali gak pernah kenal sama sekali. Istri saya ada di pelayanan penginjilan buat muslim. Jadi ini ada misionaris datang dari Amerika. 3 hari sebelum saya berangkat. Dan dia cerita juga ke saya. Waktu itu singkat cerita lah, ngobrol. Saya mau ke Amerika nih, kata istri saya, ini apa? Oh ya, kamu kemana? Ke Seattle. Loh, saya dari Seattle katanya. Jadi waktu ketemu itu ini istri saya fotoin. Mereka ketemu makan, ngobrol dan lain-lain gitu. Kemudian Isaac bilang gini, kamu di Seattle nginep di mana? Gak tahu, karena memang yang ngurus saya. Saya gak tahu nginep di mana aja. Pokoknya tahu beres semua gitu. Gak tahu katanya. Oh gitu, kalau mau saya ini punya rumah di sana. Dan saya sewa-sewaan juga Airbnb. Kalau kamu gak ada itu, kamu bisa nginep di rumah saya. For free. Gratis. Istri saya bilang, really? Iya katanya, buat kamu saya kasih gratis. Dan karena saya nggak berangkat naik cruise, harusnya kan seminggu itu udah ada penginapan. Tiba-tiba nggak ada penginapan. Nginep di mana ini? Bingung. Saya bilang coba kontak Isaac. Begitu kontak Isaac, bisa nggak kita nginep tanggal sekian sampai tanggal sekian? Itu saya udah booking dulu 2 hari di hotel. Karena udah bingung kemana daripada gak ada tempat tinggal. Nginep dulu aja udah, yang ada. Dan bingung banget. Akhirnya singkat cerita, saya nginep di rumahnya 8 malam. Gratis. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di luar daripada apa yang bisa dibayangkan dan dipersiapkan. Karena ini orangnya gak kenal dan sampai hari ini gak pernah ketemu. Gak tahu siapa. Dan lagi dia bisa kasih kayak gini. Kamu berapa orang? Aduh, saya bilang berapa orang ya? Ngomong sama anak saya 2, berempat. Tapi kan gak enak juga dia. Akhirnya saya bilang gini, udahlah kasih tahu aja.
Kita berempat tapi satu kamar pun oke gak apa-apa. Saya tidur di lantai juga gak masalah deh. Gak dibalas sama dia. Istri saya udah mikir kok gak dibalas ya. Kayaknya marah dia berempat gimana nginep. Udah dikasih hati minta jantung. Tapi besoknya kemarin tiba-tiba dia ngomong begini. Oh sebetulnya ada satu kamar itu adalah kamar saya di basement. Jadi yang 3 kamar disewain, yang satu kamar saya. Nanti saya suruh beresin itu kamar ya. Jadi anak kamu bisa tinggal di situlah, paling enggak memang ranjangnya agak kecil, kalau agak tidak nyaman maaf sekali. Dia sampai kasih kamarnya buat saya tinggal. Ini orang gak pernah kenal. Dan sampai hari ini gak pernah kenal, gak pernah WA, gak pernah ngomong, gak pernah ngobrol. Gak pernah, saya gak tahu sama sekali. Tuhan bisa kirim. 8 hari tinggal di rumahnya. Dan di kamarnya saya lihat, ini kenapa ditutupin sama itu kan saya ngintip. Oh sepatunya gitu. Ini apa? Jadi dia beres-beresin dulu suruh orang. Dianya lagi di Eropa. Dan itulah. Tuh gak jalan kan filmnya. Makanya tadi harusnya di-enable. Gak apa-apa waktunya juga udah habis. Ini saya kasih lihat rumahnya. Nanti ibadah kedua. Dan satu lagi penutup terakhir. 3 menit lagi. Saya ada jadwal untuk pergi ke salah satunya setelah itu. Jadi cruise, pergi cari sekolah. Dan saya pergi ke Charis Bible College. Makanya saya pakai kaos Charis Bible. Kenapa? Kalau saudara pernah tahu Andrew Wommack buku-bukunya banyak. Dan saya sering baca dan saya sangat diberkati. Dan saya sangat pengen pergi ke situ. Dan waktu cek di weather forecast, ramalan cuaca. Kalau saudara lihat, kalau bukan Tuhan ini rasanya gak mungkin. Kenapa? Kalau dilihat hari Senin, Selasa, Rabu, snow, salju. Kamis yang saya buletin, terang. 3 hari sebelumnya, salju dan hujan. Dan 3 hari berikutnya, salju dan hujan. Ajaib. Itulah Tuhan, dia bisa rubah. Dari snow, stop dulu snownya, keluarin matahari. Setelah itu apa? Lanjut lagi 3 hari hujan dan snow. Dan saya pergi ke sana dan begitu mendarat, betul. Baru snow selama 2 hari sebelumnya dan hujan. Masih banyak kayak begini-begini tuh mobil segala ketutupan. Tapi pas hari saya di sana, ini gak jalan juga ya udah. Begitu cerah dan luar biasa. Ya, dan saya ikut leadership conference di sana. Sangat luar biasa dan diberkati. Dan satu yang menarik, di gedung itu ditulis ini. This is the Lord's doing. It is marvelous in our eyes. Sekolah Alkitabnya bagus sekali. Dan dia bilang apa? Inilah yang Tuhan buat. Dan luar biasa di mata kita. Itulah Tuhan. Bisa gak kita bersyukur buat hal itu? Kehidupan kita, marvelous thing. Tuhan yang luar biasa yang akan lakukan itu. Dan salah satu yang dia sampaikan di situ adalah, poinnya adalah ini. Di leadership conference itu. Gratitude is more than a feeling. Mengucap syukur itu bukan masalah perasaan. Bukan masalah saya lagi senang, lagi happy, lagi diberkati, lagi itu. No, katanya. Gratitude is more than a feeling. It's a form of worship. Itu adalah bentuk daripada penyembahan. Bersyukur adalah bentuk kita menyembah karena kita tahu kita punya Tuhan yang hidup. Yang tetap selalu akan menolong kita. Amin. Dan saya lihat dia tetap tolong tuh semuanya. Dia sediain bahkan rumah. Gratis. Terus buat makannya gimana? Dibalikin sama krus. Jadi waktu saya hitung-hitung kurang lebih tadi kan 23 jutaan dibalikin buat makan ini dan itu. Saya hampir ya tetap cukup lah karena rumahnya gratis. Ini dibalikin. Saya lihat Tuhan tetap tolong secara luar biasa. Dan sampai ke Indonesia 2 hari kemudian saya dapat pengumuman baca di berita. Ternyata Bandara Soekarno-Hatta diperketat pengawasannya karena ada 4 penumpang dari 4 negara terkait hantavirus. Dan kalau lihat saudara di bawah 4 negara yang dimaksud ialah salah satunya adalah Amerika. Apa ini hantavirus? Hantavirus adalah virus yang baru lagi heboh sekarang menyebar dan penyebaran pertamanya ada di krus. Di kapal pesiar. Di kapal pesiar itu 3 orang meninggal waktu krus. 12 orang sakit parah. Sampai akhirnya kepaksa mendarat darurat. Dan mendarat waktu mau mendarat susah. Yang diterima akhirnya di Spanyol bisa mendarat. Dan setelah itu ini deadly virus. 40% kemungkinannya orang yang kena itu meninggal. 40%. Dan ini udah menyebar di seluruh dunia.
Makanya waktu pulang dari Seattle saya bingung di bandaranya. Kenapa ya? Ngantri panjang. Suruh jalan berdua-berdua. Ada alat khusus. Ternyata waktu itu saya nggak ngerti. Cuma lewat, ini alat apa ya? Nggak ngerti. Sekarang saya baru ngerti. Ternyata itu apa? Alat pendeteksi virus, hantavirus. Di Seattle. Di Jakarta 2 hari, di Bandara Soekarno-Hatta 2 hari setelah saya pulang. 2 hari kemudian langsung diterapkan. Karena di Amerika itu udah 12 negara bagian yang terjangkit hantavirus. Itu yang paling pojok sebelah kiri atas itulah Seattle. Saya di situ dan itu merah di situ. Dan virus ini nyebar di India juga. 10 state di India udah kena. Bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia udah ada 23 kasus positif. Di 9 provinsi termasuk Jakarta, Jogja dan lain-lain. Dan kalau dilihat lagi virus ini. Karena setiap 6 tahun itu hampir selalu ada virus baru. Virus SARS, flu babi, Ebola, COVID 2020. Dan sekarang 2026, hantavirus. Apakah ini sebuah prediksi, kebetulan atau pandemi atau apa? Saya bukan khotbah akhir zaman kali ini. Jadi di tengah ini semua gak usah takut. Kita percaya bahwa apa? May the God of hope. Bahwa kita punya Tuhan yang selalu dimana kita bisa berpengharapan ke Dia. Amin. Waktu saya tahu ini saya bersyukur. Oh, mungkin inilah alasannya kenapa Tuhan gak mau saya naik krus. Gak susah buat Tuhan kok untuk keluarin visa. Tapi kenapa sebulan gak keluar visanya? Karena memang Tuhan gak mau. Dan apa yang terjadi gak tahu juga ceritanya. Tapi Tuhan tetap sertai semua. Dia ganti, dia sediain ini apa segala dan luar biasa. Makanya saya cuma mau kasih tahu saudara, saya bukan mau nakut-nakutin semua ini. Saya cuma kasih tahu itu hantavirus ada, tapi apa? Kiranya Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita. Sukacita. Bersyukur adalah sebuah penyembahan. Karena kita tahu kita punya Tuhan luar biasa. Amin. Itu aja. Dan damai sejahtera dalam imanmu. Agar kamu berlimpah dalam pengharapan oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh penghibur. Dialah yang menghibur kita selalu. Jadi we can trust in the promises because we can trust the promise. Kita bisa percaya janji-janjinya karena kita percaya pada Sang Pembuat janji. Bahwa Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tak percaya. Saya undang kita bangkit berdiri. Di tengah itu semua saya ingat lagu yang lagi viral ini. Dan satu kalimat yang paling akhir. Ini terus terngiang-ngiang dalam pikiran dan hati saya. Bahwa iman yang aku pegang itu padamu Tuhan yang setia. Kita beriman bukan pada sesuatu. Kita beriman sekalipun sesuatu itu tidak terjadi. Kita punya Tuhan yang setia. Sekalipun masalah masih ada. Sekalipun sepertinya Tuhan gak tolong dalam masalah kita. Sepertinya Tuhan gak tolong apa yang kita mau tidak terjadi. Kita tetap punya iman. Bahwa kita punya Tuhan yang setia. Amin. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Sekali lagi kita angkat. Walaupun saudara katakan ini sebagai penyembahan saudara ke Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya Tuhan berkuasa. Sekalipun aku belum lihat, aku tetap percaya janji Tuhan ya dan amin dalam hidup.